Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Markus 10 ayat 35 sampai 45, demikianlah bunyinya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam bayangan para murid, ke-12 murid itu, termasuk Yakobus dan Yohanes, bahwa Yesus akan menjadi raja, seperti raja-raja di bumi ini. Dan karena itu diam-diam Yakobus dan Yohanes, abang beradik ini, datang meminta kepada Yesus, "Kalau engkau kelak menjadi raja, jadikanlah kami menterimu." Permintaan itu disampaikan tanpa sepengetahuan 10 murid yang lain. Yesus mengatakan, dia tidak menyalahkan, tapi dia mengatakan kepada Yakobus dan Yohanes, mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Sebab jalan hidup Yesus bukan seperti yang mereka bayangkan. Karena itu Yesus malah balik bertanya kepada mereka, "Apakah kamu bisa mengikuti cawan yang kuminum?" Artinya penderitaan yang harus aku jalani. Keduanya mengatakan, "Kami dapat." Tapi kemudian Yesus mengatakan lagi, "Memang kamu harus menderita seperti aku. Tapi soal duduk di kiri dan di kanan, itu bukan aku yang memberikannya, tapi Sang Bapa." Nah, kalau kita lihat dalam Markus 8, sebetulnya kedudukan di kiri dan di kanan Yesus itu sudah diberikan kepada orang lain, yaitu kepada Musa dan kepada Elia dalam penampakan kemuliaan Tuhan di gunung. Murid-murid yang lain kemudian tahu permintaan itu, maka mereka pun marah. Marah kenapa ada 2 orang diam-diam meminta jabatan tanpa sepengetahuan yang lain. Dan kemudian barulah Yesus menjelaskan kepada mereka 12 supaya tidak pecah apa sebetulnya makna kedudukan, kekuasaan, kehidupan, dan pelayanan bagi para murid Tuhan sebagaimana yang kita baca tadi. Nah, apa yang bisa kita petik dari kisah
Yakobus dan Yohanes ini yang meminta jabatan kepada Yesus. Pertama, Tuhan memberkati cita-cita dan keinginan kita untuk mencapai posisi-posisi, untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Dan Tuhan mau memberkatinya, membantu kita memperjuangkan supaya cita-cita dan keinginan itu bisa terwujud. Saudara-saudara, teks ini tidak bisa dipakai menjadi sebuah pembenaran. Kita tidak boleh lagi punya cita-cita, tidak boleh punya ambisi, tidak boleh punya keinginan atau obsesi, keinginan yang sangat kuat. Tuhan menyuruh kita, silakan punya cita-cita, silakan punya keinginan. Bagi yang bekerja, silakan bermimpi untuk mendapat posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar. Bagi yang berbisnis, silakan bercita-cita dan bermimpi mempunyai usaha juga yang lebih besar. Bagi anak-anak sekolah, silakan bercita-cita setinggi-tingginya. Memakai kata Presiden kita yang pertama, Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, cuma rendahkan hatimu sedasar lautan, kata Bung Karno. Saudara-saudara, Yesus tidak menyalahkan Yakobus dan Yohanes dengan cita-citanya. Yesus tahu bahwa kita manusia memang harus punya cita-cita, dan punya cita-cita itu baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya cita-cita, maka umumnya kita akan pasif, kita akan lesu, kita akan berhenti. Seorang yang berusaha membuka kios kecil misalnya, tidak ada cita-citanya membesarkannya, maka hidup akan berjalan seperti biasa. Begitu juga seorang pegawai yang tak punya cita-cita, maka tentu dia akan melakukan pekerjaannya hanya rutinitas belaka. Nah, karena itu cita-cita, keinginan, ambisi atau obsesi tidak salah, sepanjang itu dilakukan tidak melanggar hukum, tidak melanggar moralitas, dan dilakukan dengan kepatutan dan kepantasan. Jadi ini teks ini bukan untuk mematikan cita-cita kita, tapi malah untuk memurnikannya, untuk menjernihkannya, dan memberikan kepada kita semangat untuk memperjuangkannya. Kenapa? Karena apatisme, ketiadaan cita-cita, mati rasa, itu sangat merusak. Merusak bagi diri sendiri, dan merusak juga bagi masyarakat, bagi kehidupan banyak orang. Nah, karena itu, mari kita pakai hari ini membaharui kembali keinginan-keinginan luhur kita, cita-cita kita, dan berjuang mencapainya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana orang yang lanjut usia? Bagaimana orang yang merasa sudah tua? Apakah boleh punya cita-cita? Boleh. Semua orang apakah usianya sudah lanjut boleh punya cita-cita? Karena sebagian cita-cita itu bisa dititipkan kepada anak, bisa dititipkan kepada cucu. Jadi kalau saudara dan saya sudah merasa sudah berumur, bukan berarti kita tak punya lagi cita-cita. Silakan punya cita-cita, dan titipkanlah sebagian cita-cita itu kepada anak untuk diteruskan dan diwujudkan. Tapi kita diingatkan lagi dari kisah para murid ini, rupanya cita-cita itu bisa juga tak hanya cita-cita pribadi, tapi juga cita-cita bersama, cita-cita kolektif, cita-cita kelompok. Kedua murid itu, Yakobus dan Yohanes, meminta diam-diam kepada Yesus jabatan. Padahal mereka satu grup, mereka satu kelompok, mereka selalu bersama-sama dengan 10 murid yang lain. Karena itu wajar jika yang ke-10 murid lain marah, karena diam-diam Yakobus dan Yohanes meminta bagian tanpa memikirkan mereka. Nah, karena itu, malah kalau kita kepingin cita-cita kita lebih cepat terwujud, mari kita bagikan kepada kawan. Mari kita kisah ceritakan kepada orang lain, dan mari kita bersama-sama menyusun mimpi-mimpi kita ke masa depan. Itulah yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengajak kita menjadikan pengabdian
pelayanan sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup ini. Tuhan menantang dan mengajak kita menjadikan pelayanan dan pengabdian sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup ini. Itulah makna terdalam yang kita dapat dalam kisah tadi. Yesus menyadarkan kita, rupanya kebesaran tidak terletak dalam diri kita, tetapi dalam hubungan kita dengan orang lain. Kebesaran yang kita cita-citakan justru terletak dalam pelayanan dan pengabdian kita. Karena itu kita bisa simpulkan, menurut Yesus, jabatan tertinggi di dunia ini adalah pelayan umat manusia. Orang yang melayani kemanusiaan, orang yang berpikir bagi kebaikan banyak orang, orang yang selalu menyediakan dirinya memikirkan kesejahteraan bersama, itulah orang yang paling besar, paling terkemuka menurut Yesus. Nah, saudara-saudara, karena itu kita dipanggil, selain memikirkan kepentingan diri kita, selain memikirkan kesenangan diri kita, kita dipanggil menjadi pelayan. Artinya, menyediakan diri kita untuk kebaikan, untuk kesejahteraan banyak orang. Itulah yang dilakukan Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 13 kisah yang terkenal itu, Yesus melakukan secara simbolik pekerjaan yang pada waktu itu hanya dilakukan oleh para hamba. Pada waktu itu membasuh kaki, kita tahu Timur Tengah kuno penuh dengan debu, karena itu mereka punya adat, sebelum perjamuan makan dimulai, maka kaki para tamu harus dibasuh. Yesus melakukan pekerjaan membasuh kaki murid-muridnya itu. Tentu tidak setiap kali. Kita baca hanya satu kali Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah perlambang, sebuah simbol kepada murid-muridnya. Jangan mereka kira mereka akan menjadi besar, menjadi hebat, kalau mereka hanya duduk, diam, memikirkan dirinya sendiri. Jangan mereka, para murid itu, merasa menjadi dirinya yang paling hebat, yang paling tinggi, paling berwibawa, paling mulia, kalau mereka hanya diam, memikirkan kesenangannya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan justru makna kehidupan, justru kebahagiaan kita yang paling besar adalah kita peroleh ketika kita berpikir bagi banyak orang, bekerja keras, berlelah-lelah demi kebaikan orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, kisah ini sungguh sangat relevan bagi kita. Ketika kita hidup di sebuah zaman yang sangat individualistis, ketika kita hidup di sebuah zaman ketika orang hanya cenderung memikirkan dirinya sendiri, kita dipanggil oleh Tuhan justru untuk belajar berpikir bagi orang lain, belajar bekerja demi orang lain, belajar menjadi pelayan. Rupanya bagi Tuhan, pemimpin itu adalah pelayan. Dan kita bersyukur akhir-akhir ini di negeri kita ini, ucapan Yesus ini kembali diaminkan oleh banyak orang. Orang mulai berpikir lagi, rupanya pemimpin itu pada dasarnya adalah pelayan bagi masyarakat, bagi gereja, bagi dunia. Nah, karena itu, kalau saudara dan saya, terutama saudara-saudara yang masih muda, para pemuda, ingin menjadi pemimpin, berusahalah berpikir bagi orang lain juga. Jangan seperti pemimpin-pemimpin masa lalu, bukan berpikir bagi orang lain, tetapi sebanyak-banyaknya orang berpikir untuk dia. Saudara-saudara, yang ketiga, kalau kita bandingkan tadi dengan epistel Yesaya 53 yang sangat terkenal itu, apa yang kita katakan? Tuhan mengajak kita untuk rela berlelah, rela berjerih, rela berkurban, rela menderita demi kebaikan sesama. Itulah yang dicontohkan Tuhan melalui jalan sengsara, jalan salibnya. Nah, sebetulnya ini leluhur kita
juga punya perumpamaan yang mirip dengan itu, tetapi yang sudah sangat kita lupakan. Berakit-rakit dahulu, apa sambungannya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang cenderung pada zaman sekarang yang penting bersenang-senang dulu. Apakah bersakit-sakit kemudian itu urusan belakangan. Saudara-saudara, Epistel Yesaya 53 maupun Markus 10 ini mengajak menyadarkan kita kembali. Mari kita berkurban, mari kita memberi, mari kita berbagi, mari kita berjerih payah demi kebaikan semua orang, demi kebaikan bersama. Sebab itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Saudara-saudara, hanya untuk menyegarkan, semua simbol yang ada di altar HKBP bukan kebetulan adalah simbol pengorbanan. Semua simbol yang boleh ada di altar HKBP bukanlah kebetulan, semuanya adalah simbol pengorbanan. Salib yang selalu hadir di altar kita adalah simbol pengorbanan. Bunga yang selalu ada di meja altar juga simbol pengorbanan. Karena itu sangat salah kaprah kalau gereja bikin bunga plastik di altarnya. Karena bunga plastik tidak bisa dijadikan sebagai simbol pengorbanan. Bunga itu harus dipotong. Dia harus mati supaya dia bisa memberikan keindahan bagi banyak orang. Dan itulah yang selalu diletakkan di atas altar kita, mengingatkan kita bahwa rupanya hidup ini pada hakikatnya harus merupakan pengorbanan. Nanti pada saat Advent dan Natal, lilin yang ada di meja altar kita juga simbol pengorbanan. Dia harus terbakar. Pada akhirnya dia harus memendek dan meleleh supaya bisa memberikan nyala bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, kita tidak harus meleleh, tidak harus mati untuk memberi makna bagi banyak orang. Tetapi sedikit banyak kita dipanggil untuk berkurban, untuk berjerih payah demi kebaikan sesama kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kita juga diajak, baiklah kita sadar, dalam kehidupan sehari-hari pun sebetulnya tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Godaan kita yang besar apabila kita lihat seorang yang sukses, kita selalu melihat dia dalam kondisi terakhir atau kondisi kejayaannya. Jarang kita melihat bahwa sebelum orang itu sampai pada kondisi yang sangat baik, ada perjuangan, ada air mata, ada keringat, ada kerja keras yang sangat panjang. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan, tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita baharui kembali sikap kita untuk mengikut Tuhan sedikit banyak, rela memberi, rela berbagi, dan rela berkurban demi kebaikan kita, kebaikan dunia, dan kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allah. Hari ini Engkau menyapa kami, meninjau ulang pola pikir, gaya hidup, dan tindak tanduk kami sehari-hari. Tuhan, kami mengaku kami cenderung hanya memikirkan diri kami sendiri, menyenangkan diri kami sendiri, mengumpulkan bagi diri kami sendiri, dan juga Tuhan membuat diri kami berkuasa dan mulia. Namun Kau Tuhan menantang kami supaya kami berpikir mencontoh Kristus Tuhan kami yang rela menderita, berkorban, menanggung demi kebaikan dunia. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya kami di samping mengejar cita-cita dan keinginan-keinginan kami selalu ingat pada akhirnya Tuhan, kebesaran kami terletak bukan pada diri kami sendiri, namun kepada banyak orang yang kami pikirkan, kami bantu, kami layani.
Berikanlah kepada kami ya Kristus hati-Mu yang selalu memberi, berbagi dan berkurban itu. Bantulah kami, berilah kepada kami roh-Mu, agar kami juga mau berpikir bagi orang lain, melihat kebutuhan dan kesengsaraan orang lain, melayani, menyediakan diri kami, selalu membuat diri kami tersedia untuk membantu orang lain. Ya Tuhan, mulialah nama-Mu melalui sikap hidup kami. Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami kembali bekerja keras, kami kembali mau berjuang dan menahan Tuhan, menderita untuk mencapai cita-cita kami, untuk mencapai kondisi-kondisi yang jauh lebih baik. Ya Tuhan, khususnya dalam masa-masa pembangunan gereja-Mu ini, berikan kepada kami keikhlasan, semangat dan kekuatan untuk juga kami mau Tuhan bersakit-sakit, supaya Tuhan pada waktunya kami memiliki gereja yang baik, yang indah, tempat kami memuji nama-Mu, mendengar sabda-Mu yang jauh lebih indah, lebih baik dari yang pernah kami miliki. Mulialah nama Tuhan melalui pembangunan ini. Ya Tuhan, gerakkan juga hati kami, supaya kami Tuhan ikut mengambil beban dari pembangunan dan juga pelayanan gereja-Mu seluruhnya, supaya kami mempersembahkan apa yang paling baik kami miliki Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan bertumbuh bukan hanya dalam pembangunan fisiknya, tapi juga dalam kesaksian, pelayanan, dan persekutuannya. Terima kasih Tuhan, yakinkan kami tidak akan kekurangan bila kami menyampaikan persembahan kami kepadamu, karena Kaulah yang memberi dan Kaulah yang menjamin hidup dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di minggu yang baru ini. Biarlah kami pulang ke rumah kami membawa semangat, membawa motivasi dan inspirasi yang baru dalam kehidupan ini. Dalam nama Kristus. Amin.